Terus kalau yang terkait faktur, ini kan kalau biasanya wajib pajak mau membuat faktur untuk pajak keluarannya gitu ya, itu kan minta nomor seri faktur pajak atau NSFP dulu. Nah kalau sekarang akan untuk yang akan datang akan berubah ya, nanti jadinya otomatis begitu? Iya, seperti itu nanti. Oke, nah jadi nanti di Kortex itu ya terkait faktur pajak. Jadi kalau wajib pajak membuat faktur pajak gitu ya, dan setelah diupload sukses, nah, faktur pajak tersebut nanti akan masuk ya ke akun pemberi. Otomatis. Oh. Jadi nanti bisa langsung digantikan atau tidak. Nah, seperti itu. Terus ada tambahan lagi nih terkait formulir untuk pelaporan sekretariat orang pribadi. Tambahan apa itu? Nah, kalau yang sekarang kan ada banyak tuh ya, yang 1770 kayak atau S kayak atau SSSS kayak gitu. Nah, jenisnya banyak gitu, ya. Nah, nanti di Kortex ini formulirnya cuma jadi satu saja. Gitu. Jadi simple. Jadi wajib pajak tuh nggak bingung memilih formulir yang mana yang mau Betul. digunakan. Betul. Oke, gitu. Seperti itu ya terkait pelaporannya. Untuk pelaporan. Nah, terus tadi Mas Muammar bilang kan Anik sudah jadi NPWP ya. Benar. Nah, itu nanti kalau sekarang kan kalau nggak punya NPWP ada sanksi nih, Betul. 20% lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau yang akan datang seperti apa Mas Muammar? Ketika NIK udah digunain sebagai pengganti NPWP, maka nggak ada lagi tuh isu pengenaan sanksi yang 20% lebih Tinggi. tinggi. Oke. Iya, karena nggak ada NPWP untuk orang pribadi yang dipakai NIK. Jadi jadi hal ini disebabkan penggunaan NIK akan langsung menggunakan interoperabilitas dengan Dukcapil. Iya, sehingga data NIK akan tersedia. Udah langsung terhubung. Betul. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada lagi 20% lebih tinggi. Udah otomatis. Kalau nggak punya NPWP, mana NIK-nya untuk digunakan sebagai dasar. Betul. Gitu ya. Jadi si pemberi kerja, dia akan mudah saat dia melakukan pemotongan. Satunya. Ya, cukup masuk klinik langsung keluar. Iya. Gitu. Jadi nanti si pemberi kerja nggak ada alasan lagi nggak motong. Iya, karena setiap orang yang bekerja masa iya KTP dia nggak punya kan? Orang liar dong kalau ada KTP. Punya NIK ya otomatis dari lahir aja udah punya NIK. Ini nggak punya ya? Iya. Baru lahir aja udah punya ya? Ada yang nggak punya ada. Betul. Iya, jadi itu untuk proses bisnis yang pelaporan SPT ini gitu. Jadi mulai dari pembuatan bukti potongnya sampai melapor SPT-nya seperti itu ya yang tadi dijelaskan gitu. Banyak perubahannya, tapi tentunya perubahannya untuk mempermudah wajib pajak gitu. Terus lanjut lagi nih ke proses bisnis keempat. Kita sudah masuk proses bisnis keempat nih, terkait ada yang baru istilahnya terkait Taxpayer Account Management atau TAM. Istilah baru ya di sini ya untuk Taxpayer Account Management ini. Boleh dijelaskan untuk TAM ini tuh sebenarnya apa nih Mas Danang? Untuk proses bisnis TAM. Saya aja. Ya. Berat jadi berat. Pakai bahasa Inggris. Boleh. Taxpayer Account Management atau istilahnya TAM tadi ya. Jadi itu nanti TAM ini itu menyajikan data serta informasi wajib pajak dalam satu aplikasi. Nah, jadi semuanya nanti disajikan dalam satu aplikasi. Kalau dulu kan kadang ada wajib pajak yang kita nggak tahu terkait informasinya dia itu apa gitu. Harus tanya dulu KPP gitu ya. Nah, itu nanti di Kortex ini dijadikan satu aplikasi itu. Di bagian yang namanya Taxpayer Account Management. Nah, nanti di menu tersebut ada yang namanya fitur buku besar. Oh, seperti akuntansi ya ini ya? Buku besar atau ledger gitu. Iya, ledger. Nah,
Ya, nanti jadi terlihat seperti kayak rekening orang gitu. Oh. Terkait apa namanya buku besarnya Besar. ini. Nah, itu nanti ada terkait debit, kredit yang memuat hak ataupun kewajiban wajib pajak. Nah, nanti kalau untuk yang debit itu terkait kalau misalkan nanti wajib pajak ada utang pajak. Nah, itu nanti masih di bagian debitnya tuh. Nah, nanti kalau untuk yang kredit itu terkait dengan kalau wajib pajak ada pembayarannya. Pembayaran pajaknya lah kalau seperti itu. Nah, makanya itu nanti kita jadikan satu di menu taxpayer account management. Jadi terangkum semua Iya. aktivitasnya wajib Betul. pajak terkait perpajakannya. Ya, dan real time juga. Oh, ini real nanti. time juga. Iya, gitu. Oke, jadi seperti tadi yang dijelaskan ada debit, ada kredit gitu. Betul. Nah, jadinya terangkumlah semua di TAM ini TAM. gitu ya. Jadi terus juga informasinya ini ternyata real time, dan juga real time ya, otomatis. Bisa cek nih langsung Oke. kondisinya dia per tanggal ini jam ini seperti apa. Luar biasa. Update-nya otomatis Iya. gitu ya. Canggih juga ya. Canggih. Iya, canggih. Oke, itu tadi terkait proses bisnis dari TAM. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke proses bisnis terakhir yang berhubungan dengan wajib pajak. Waduh. Ini ada proses bisnis namanya layanan perpajakan. Layanan perpajakan. Kan tujuan juga dari DJP selain ya untuk mengamankan penerimaan negara, otomatis memberikan pelayanan yang terbaik Iya. kepada wajib pajak. Nah, untuk proses layanan perpajakan ini seperti apa, Mas Muammar? Oke. Layanan perpajakan ya, seperti administrasi perpajakan. Sekarang sih sebenarnya udah ada ya, seperti PBK ya, Mas Danang ya. Ada dulu SKF tuh kita harus datang ke KPP ngajuin, sekarang SKF cukup DJP online aja. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak lagi Mbak Okta. Iya, nanti akan ada lagi seperti ada layanan edukasi, bisa nanti ada interaktif, kita mungkin bisa chat-chatan seperti itu. Terus layanan administrasi perpajakannya dia akan diperbanyak lagi, permohonan-permohonannya mungkin akan diperbanyak lagi. Jadi itu bisa diakses oleh wajib pajak melalui satu pintu, gitu. Satu konteks Iya, ini ya. melalui konteks ini. Mungkin bisa terkait dengan kelas pajak gitu kan. Nah, misalnya Ini gini. penting nih, karena kan wajib pajak Iya. perlu belajar kan. Betul. Gimana nanti, mungkin ada yang nggak ngelihat podcast kita ini, Iya. kan? Mungkin nanti pengennya nih langsung kelas pajak. Nah, Seperti apa nih kelas bisa. pajak ini? Mungkin nanti di di layanan perpajakan ya. Mungkin nanti ada satu lagi informasi ya, atau layanan edukasi atau apa gitu ya. Nanti di situ akan ada jadwal kelas pajak, mungkin ada permintaan si wajib pajak juga bisa. bisa Ada juga yang reservasi. Iya. Reservasi kelas pajak bisa Luar ya, biasa gitu ya. Mungkin seperti itu mau kita. Jadi mempermudahnya seperti itu. Mungkin kalau sekarang kita taunya wajib pajak kalau mau kita menjadi narasumber ya, pegawai pajak menjadi narasumber bersurat Iya. manual ya, Betul. bersurat dulu gitu. Tapi kalau sekarang tadi sudah Cukup bisa lewat. Di Cukup situ. klik-klik aja. 3C tadi Caca Handika. Juga lagi. Balik lagi ya. Oke, jadi di situ ternyata supaya aksesnya langsung di Kortex di portal wajib pajak Iya. itu. Di yang tadi bagian edukasi. Nah, ya di situ. Bisa minta narasumber, pelatihan, pendampingan. Nanti mungkin Cortex nanti munculkan Cortex mungkin kayak seperti itu ya. Iya. Pastinya. Oke, terus tadi juga selain edukasi kan bisa juga kita belajar sendiri ya wajib pajaknya ya, mandiri gitu kan. Ada materi perpajakan di situ yang bisa diakses juga Bisa. lewat e-learning ya, Iya. gitu ya. Oke, nah terus itu tadi yang terkait layanan edukasi. Kalau layanan yang tadi interaktif yang seperti dijelaskan Mas Muammar, ini boleh dijelaskan Mas Danang mungkin Oke. layanan interaktif ini seperti apa? Iya. Namanya layanan interaktif ya, berarti komunikasi dua arah gitu. Iya. Interaksi ya. Interaksinya dua arah gitu. Jadi biasanya nih kayak contohnya kalau kita chat nih WA atau apa gitu. Nah, nantinya di Cortex ini layanan interaktif itu terkait dengan existing chat di rekening pajak. Nah, jadi dengan Cortex ini nanti wajib pajak dapat memperoleh informasi perpajakan gitu ya, informasi perpajakan umum dan informasi terkait wajib pajak seperti pengumuman haknya, terus kewajiban perpajakannya, nanti seperti itu.
Lalu wajib pajak juga nanti bisa melakukan apa namanya pengaduan gitu. Oh. Bisa juga melalui layanan interaktif ini, misalkan nanti menemukan layanan yang tidak sesuai, nah itu wajib pajak bisa nih melakukan pengaduan di layanan interaktif ini gitu. Tidak hanya untuk pengaduan aja. Nah, layanan interaktif ini bisa untuk wajib pajak melakukan saran gitu ya, saran terus perbaikan atau mungkin apresiasi Oh, nih ya. Ada pengaduan, ada apresiasi dong, harusnya dong. Jangan pengaduan ya. doang. Dia wajib pajak udah dilayani sama Bang Pamar nih. Jadi konsultasi dengan Pak Mamar, layanannya top top. Bintang 5 Iya. iya. Jangan Bisa kita menyampaikan apresiasi. Jadi nanti semua layanan itu bisa diakses melalui kontak center, portal wajib pajak, website resmi BJP, kantor pajak, dan melalui kanal medsosnya Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Nah itu makanya kita menyiapkan apa namanya ya istilahnya ini layanan interaktif. Jadi bermacam-macam ya Luar biasa layanannya ya. ya, Betul, gitu. macam-macam. Oke, tadi yang pertama ada layanan edukasi, lalu yang kedua ada layanan interaktif, dan yang ketiga tadi seperti dijelaskan Mas Muhammad ada layanan administrasi. Kabarnya nih wajib pajak ini juga bisa langsung, misalnya kalau ada SP2DK menanggapi di situ. Nah, ini menariknya nih. Gimana nih? Jadi kalau sekarang ya, kalau sekarang Sekarang. SP2DK melalui surat, Ya, melalui surat kau surat gitu ya. kau tuh sampai surat. Iya, gitu ya. Kadang-kadang ada virtual office nah. Iya, ada virtual office kalau nyampe surat. Kalau nyampe surat, terus mengirimkan surat tagihan ya. Surat tagihan pun begitu juga. Nah, nanti akan ada kotak pesan seperti itu. Kotak pesan di kotak Notifikasi. notifikasi. Oh. Yang mungkin bisa dilihat ada apa di situ notifikasinya. Andaikan si AR mengirimkan SP2DK ataupun surat tagihan pajak, ya, bisa di-download melalui situ. Oh, otomatis di situ. Otomatis. Jadi lebih enak, lebih cepat. Misalnya si penyuluh ya, penyuluh mengirimkan surat permintaan nomor rekening ya untuk LB ya, mungkin bisa lewat situ juga. Jadi nggak langsung susah. nggak perlu nunggu. Wajib pajaknya kadang juga suka nanya ya, nunggu suratnya gimana gitu, kok saya belum nerima, Iya. tiba-tiba suruh ngasih tanggapan aja Betul. gitu kan. Iya. Oh ternyata tujuannya di situ. Terus wajib pajak bisa menanggapi juga di Bisa situ? langsung di situ. Oh, langsung di situ. Atau bisa juga langsung mengkontak AR atau penyuluhnya. Jadi juga ya. Enak. Luar Pokoknya biasa besok ya. mobil nggak jalan-jalan ke kantor pajak, nah kantor pajak sepi. Oh, sepi dong. Biar nggak polusi tadi. iya. Kita bisa bekerja di rumah dong. Oke, jadi tujuannya di situ. Terus ngajuin misalnya permohonan juga bisa di situ ya. Bisa, seperti yang tadi saya Otomatis. sebutin ya, kayak PPK dan lain sebagainya. Oh. Mungkin permohonan-permohonan yang analisanya gampang aja. Ya. Kan nanti bertahap ya Bertahap. pastinya. Kan ini kita awal dulu nih. Kan Tapi kalau udah semuanya nanti kita kerja apa tak? otomatis semua ya, udah modern di dunia modern nih sekarang seperti ini. Oke, jadi banyak sekali memang manfaat yang didapatkan dari Cortex ini, luar biasa. Kemudian kita juga istilahnya mengingatkan juga nih ya kepada kaum pajak sekali lagi, ini kan sebelum Cortex launching Iya. itu supaya validasi nih Oh, iya. menjadi NPWP ya. Betul, itu. Sangat penting. Ya. Hmm, Segera lakukan ya pemadanan mic. betul. Jadi supaya nanti Cortex-nya launching udah bisa langsung menggunakan, nggak perlu lagi wah saya belum validasi gimana Iya, gitu bingung kan, ya. bingung. Terus juga untuk Cortex ini KPP juga sudah melakukan sosialisasi ya. Setiap beli satu juga sudah melakukan sosialisasi, namun memang masih terbatas, belum semua. Kita pilih gitu ya istilahnya ya. Siapa aja yang kita lakukan penyuluhan terkait Cortex ini. Betul. Nah, makanya podcast ini kita adakan supaya wajib pajak bisa juga tahu gitu kan, Betul. update-nya nih seperti apa Cortex. Kisi-kisinya Iya, gitu, kisi-kisinya betul sekali. Kisi-kisinya nih wajib pajak supaya mengerti gitu kan, Cortex ini nih
meraba-raba dulu kan ya Cortex ini seperti apa begitu, dan diharapkan nantinya juga wajib pajak bisa berpartisipasi menggunakan gitu kan sebagai user di sini menggunakan aplikasi Cortex ini, web Cortex ini gitu. Oleh karena itu kita nanti akan nantikan ya informasi selanjutnya. Ya, nanti kalau ada update lagi gitu ya, bisa kita podcast lagi gitu ya. Siaran lagi gitu. Siaran lagi gitu. Edukasi perpajakan gitu ya. Oke, sekian pembahasan Cortex pada episode kali ini. Terima kasih Mas Danang, Mas Terima Muhammad kasih, sudah Bapak. menemani di sini. Nah, kita berharap juga kawan pajak tentunya mendukung reformasi perpajakan yang saat ini sedang berlangsung gitu ya, supaya sukses dan tentunya kawan pajak juga bisa menikmati manfaat dari reformasi dan juga Cortex ini. Oke, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kawan pajak sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa apa, Mas Danang, Mas Muhammad? Like, subscribe, dan comment. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.